Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 92. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-92. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Rolling Star dari Yui, di request oleh Dia Chan. Ada White Blue dari DJ Max, di request oleh Basela. Dan ada Nobody Knows It dari Dio, di request oleh Captain Ozen. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga, segmen terakhir, yakni bincang-bincang dan tamu kita pada malam hari ini, Trivia of Guest Star and Closing Mark dari Atelier Ryukino. Begitu. Selamat malam, selamat datang. Kalau mau mengingatkan bagi para penonton, para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Ryuki bisa 99 channel point via teks di chatroom, atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan Ryuki via audio. Kalau mau ngobrol, kalau mau request lagu ada satu slot lagi kak di ujung, di closing, bisa 189 channel point saja, asalkan lagunya di Spotify. Habis kak? Mari kalau begitu kita masuk ke segmen terakhir, Trivia of Guest Star and Closing Mark. Di segmen ini Ryuki akan redeem channel point, kemudian Aduh. Di segmen ini Ryuki akan redeem channel point 1, kemudian nanti bisa menanyakan pertanyaan secara random. Nanti akan muncul pertanyaan secara random, begitu kak. Kita mulai dari 5 total channel point, 5 pertanyaan di awal terlebih dahulu ya, 1 sampai 5. Ya aku redeem aja. Sebentar ya, mana ya OBS. Iya, sebentar ya. Ya boleh, silakan di-redeem kak di yang trivia. Bentar ya. Trivia pertama. Name something that you regret doing in the past year. Adakah hal yang Anda sesali yang telah Anda lakukan selama setahun ke belakang? Setahun ke belakang? Apa ya? Waktu itu aku bingung antara nyesel atau enggak ya. Sebenarnya waktu tapi kepikiran sampai sekarang. Enggak sih, sekarang udah kayak ya udah gitu ya. Cuman dulu tuh aku sempat terakhir kan sempat ngumumin Februari aku terakhir stream kan. Aku tuh terakhir stream Februari karena lumayan dapat job, harus keluar kota kan. Nggak mungkin bawa PC gitu ya. Oh, aku baca ini. Iya, waktu itu kan aku sempat itu harus stop streaming gitu ya. Iya, kita mutualan di Twitter dan aku kayak baca dia tuh kayak rempong sekali. Sumpah, baca update-nya di Twitter itu tuh kayak, guys aku kayaknya nggak bisa nge-stream lagi guys, gini. Iya. Terus gini. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian aku balik lagi. Lawak. Sumpah. Aku tuh gini, masalahnya gini, sebenarnya kalau misalnya kerjaannya memang nyaman, mungkin bisa aja itu terus jalan gitu ya. Cuman karena memang kondisinya juga pekerjaannya yang nggak bagus juga gitu. Ternyata setelah waktu interview kayak iya gitu ya. Cuman setelah dijalanin, oh my god gitu ya. Gak mungkin sini aku bisa mati berdiri ini kalau terus gitu ya. Iya gitu, balik lagi 3 bulan, 3 minggu kemudian balik lagi. Iya, soalnya waktu itu Ryuki ini kalau misalnya ada apa-apa kan Ryuki kadang misu-misu di Twitter. Aku juga kayak begitu. Tapi si Ryuki ini update segala macam di Twitter kak. Kalau misalnya waktu itu ada update, kayaknya nggak bisa nge-stream guys. Abis itu dia tulis di Twitter, kayaknya begini guys. Kemudian dia misu-misu, kayaknya aku nggak bisa kerja di sini. Abis itu minggu kemudian, kayaknya begini. Akhirnya kemudian balik lagi nge-stream. Tapi gini, aku bersyukurnya gini. Setelah itu ya udah sih, setelah lewat kan. Setelah itu aku pikir lagi, aku kalau ngambil kerjaan itu juga itu kan cuman yang insidental, cuman sekali doang, udah sukses ya udah selesai, terus tahun depannya bengong kayaknya kalau ini kan ya. Aku nggak bisa disclose kerjaannya apa, cuman pokoknya itu tuh kalau dijabarin job desk-nya tuh kayak masa depannya juga agak suram tuh kerjaan itu juga gitu. Oh, I see. Jadi makanya
ada bersyukurnya juga begitu setelah lama-lama nggak ini begitu pas tembus kemarin Twitchversary waktu yang itu segala aku ternyata streaming mendingan streaming ya. Setelah melihat kondisi juga gitu, waduh, kayaknya kalau aku masih lanjut di kerjaan itu, kayaknya aku bakalan bisa lebih rempong, aku bakalan lebih kacau, bisa lebih chaos, bisa sering sakit-sakitan, wah kacau sih ini kan. Oke. Emang sih sempat bikin panik ya sama keluarga juga gitu ya, udah capek-capek pindahin barang, ngambil lagi gitu kan ya, bayar kos juga cuma sebulan gitu kan. Sebulan cepet banget. Iya makanya, jadi ya udahlah gitu ya, apa boleh buat, ternyata keadaan berkata lain gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak, trivia kedua. Heboh di X ya, iya, maaf ya bikin kepanikan. Kayak orang mau graduate. Apa nih trivia kedua? Mau keluar ya? Are you a homebody or a traveler? Oh, tergantung. Paham kah? Oh tergantung, kenapa tuh? Tergantung, kalau aku lagi pengen di rumah ya di rumah, kalau lagi pengen jalan-jalan ya aku muter aja, jalan-jalan. Cuman kalau disuruh traveling sampai tembus kota, solo YOLO sendiri sih nggak berani ya. Kenapa tuh? Bisa gempar nanti serumah. Kenapa tuh? Pergi kemana? Oh, aku tapi pernah tinggal sendiri selama ini, seumur hidup. Baru pas kerjaan itu aja. Oh, oke. Soalnya belum. Ya namanya juga di keluarga kan cuman anak tunggal, jadi ya harap dimaklum saja, walaupun sebenarnya kayak aduh iya sih aku tahu sih cuman satu-satunya, tapi nggak gini juga gitu ya. Oh, nggak pernah kayak solo traveler ke event gitu kah? Kayak ke event atau ke kota sebelah gitu, nggak gitu kah? Ke kota sebelah tuh paling dia di drop terus nanti dijemput gitu. Kalau beneran YOLO travel ke sana, approvalnya agak lama kayaknya. Wow. aku nggak anak tunggal sih, tapi aku tinggal sendiri itu dari 2013 kuliah. Wow. Habis itu, tapi sejak itu jadinya tinggal ngekos. Habis itu kemana-mana jadi sendiri Kak, nggak perlu takut segala macam. Biasa mungkin karena begitu jadi kebiasa juga ya sampai sekarang nggak perlu takut segala macam. Maksudnya nggak perlu takut gimana ya? Aku suka. Oh iya. Kalau misalnya ada budget segala macam sih aku berani aja kemana-mana ya. Kayak waktu itu aku pas lagi di Padang, aku bisa kayak jogging ke Pariaman pakai sepeda sendirian, aku nggak kenapa-kenapa. Aku ke Pariaman sendiri juga nggak kenapa-kenapa. Itu kota sebelah kota agak jauh lah ya basically. Aku kemana-mana muter di kota juga aku nggak takut-takutan. Wow. Dan orang tua aku juga aku kayak nggak perlu kayak cerita hari ini Ali kesini ya ma besok Ali kesini ya ma. Aku kayak nggak perlu gitu Kak. Aku pergi ke tempat temen, ikut sama teman-teman berdua juang ke kota sebelah pun aku nggak kena masalah. Tapi mungkin karena aku juga kayak tinggal sendiri dan aku kayak bebas mungkin gitu ya. Mungkin karena tahu ya, aku kalau travel ke sini kayak udah planning gitu, udah tahu aku pasti lewat jalan ini pasti aman. Aku nanti pulangnya pakai ini, perginya pakai ini gitu. Mungkin udah lebih secure kali ya, udah tahu karena nanti pulang pergi pasti aman gitu ya. Ya betul, aku mungkin begitu ya mikirnya. Oke, ada komentar. Ini Sekta bertanya, Kak, kayaknya belum kenal dengan Anda, mungkin mau kenalan terlebih dahulu. Kamu siapa? Sekta bohong kamu, nak. Lama sekali nggak lihat caranya Kak Ryuki. Iya, dia katanya, dia sebenarnya pas aku tanya di Discord, pas hari H mau apa Kak? Mau pakai PNG, mau open cam, atau mau share video saja? Aku kayaknya bisa video aja Kak. Soalnya kalau misalnya nanti aku pakai model yang ini, nanti aku dibilang sesat katanya gitu. Iya, aku udah bilang sesat nanti. Jadi dia pakai begini Kak, biar bergerak begitu Kak. Iya, kalau misalnya nggak streaming game berat sih, aku pasti pakai 3D model. Tapi kalau misalnya gamenya bakalan yang udah berat-berat, itu pasti udah jadi gepeng. Oke. Ada komentar, mohon izin meninggalkan lokasi, kata Velstart kebiasaan.
Terus ada komentar juga dari Honeycomb. Ingat kata bijak petua teman-teman, lebih baik meminta maaf daripada minta izin. Pengalaman ke Jakarta sendiri. Wow, cakep. Apa artinya? Cakep. Apa artinya minta maaf daripada minta izin? Apakah artinya kayak misalnya, maaf ya aku ternyata udah ke Jakarta sendirian gitu kah? Atau aku izin ke Jakarta ya gitu kah? Mungkin kayak kali better, maksudnya YOLO. Better daripada YOLO. izin ke Jakarta nggak diizinin mending kabur. Apa gitu kah? YOLO. Aku kalau kayak gitu mungkin aku udah kena marah itu kak. Jalan dulu terus aku di Jakarta pulang gak? Kalau aku mungkin gitu mungkin ya kak. Terus aku langsung lari pulang mungkin. Gas dulu pas udah di Jakarta baru ngomong ke Artu, aku udah beli PS5. Itu beda kak. Kalau beli barang makanya nggak apa-apa. Aku cuma pernah sekali ini sih, apa tuh namanya, waktu itu pernah ada yang kayak apa, ayo kita main ke daerah mana gitu ya, pokoknya kayak ke mall-mall yang apa sih, kalau di daerah-daerah Bandung Selatan tuh kan agak nggak terjamah gitu ya, dan pasti kalau aku bilang aku ke situ pasti nggak boleh gitu ya, kamu ngapain main ke tempat kayak gitu kan. Aku diam-diam aja, aku malah dulu tuh sering kali ditanya mau kemana, aku nyebutin salah satu mall yang gede aja di ini, yang gede di Bandung, padahal tujuannya bukan ke situ. Sudah terbiasa rebel sejak kecil ya kayak. Kalau aku bilang ke situ, bilang langsung ke tujuan, nanti langsung ditanya kamu ngapain ke tempat kayak gitu, itu kan gini. Waduh. Oke. Tapi ini tapi rebelnya tidak terlalu parah. Tapi ini ngomong-ngomong Bandung, aku pernah dengar kata orang Bandung Utara sama Selatan tuh perkembangannya beda kak. Betul. Dulu kalau nggak salah ada beberapa meme gitu loh. Kalau di Bandung Utara itu jalannya beton dan aspal semua, tapi di Bandung Selatan tuh banjir dan lubang-lubang semua. Iya. Kalau ada banjir itu wassalam kalau daerah selatan. Aku kayak pernah dengar yang begitu. Dulu pernah rame, meskipun aku bukan orang Bandung. Iya. Emang kalau di beberapa daerah di Bandung itu kalau udah banjir itu ada yang beneran sampai kalau misalnya banjirnya udah nggak ketolongan itu mobil aja bisa ketarik sama air. Oh, saking derasnya? Oh, Bidulnya tinggal di selatan. Aku tidak tahu ya. Belum macetnya kalau di selatan, apa sebenarnya di utara sama selatan tuh juga ya ribetnya macet sih. Macetnya itu. Kalau sebenarnya nggak di utara selatan aja ya, pokoknya kalau udah hari udah kegiatan dan kayak normal nih, sekarang kan anak sekolah udah mulai sekolah lagi tuh pasti rame gitu ya, udah pasti fix macet. Oke. Ada komentar, di tempatku kalau hujan deras langsung masuk mode off-road. Waduh. Di tempatku alhamdulillah drainase jadi baik, jadi nggak kenapa-kenapa kak. Di daerahku kalau banjir sungai bisa jadi wahana arung jeram mas. Iya, itu kalau dulu juga gitu, di deket base aku itu dulu ada julukan sampai beneran viral ya, dijulukin pokoknya dulu tuh kalau di daerah Pasteur itu waterparknya kalau perosotannya itu jalan sepanjang Jalan Surya Sumantri katanya gitu. Perosotan Surya Sumantri? Soalnya airnya deras turun gitu kan, Jalan Surya Sumantri itu kan agak nanjak gitu ya, kalau turun juga lumayan turun kan gitu, makanya kalau hujan kan airnya pasti ke bawah semua. Terus kumpul di Pasteur di depan Botanika, atau orang dulu taunya BTC itu kan banjirnya suka lumayan tinggi di situ, makanya suka dijulukin ada waterparknya di Pasteur, perosotannya di Surya Sumantri gitu. Ini nge-roastingnya langsung testimoni sekali ya? Iya, testimoni soalnya, merangkap testimoni, soalnya kalau udah dibilang hujan ya udah nggak keluar, takut nggak bisa pulang, takut nggak ada angkutannya, apa kayak manggil Gojek gitu, nggak ada yang mau manggil, nggak ada yang mau datang pasti. Oke. Mau tanya satu lagi dong sebelum masuk trivia ketiga kalau begitu. Oke. Selaku orang yang jarang keluar rumah, apakah pernah sekali keluar rumah kemudian sial di luar rumah ya? Maksudnya? As in kekurung, nggak bisa kemana-mana, akhirnya nggak bisa pulang berjam-jam, kemudian akhirnya sampai di rumah baru bisa tenang. Misalnya kekurung banjir begitu, atau kekurung hujan lebat begitu.
Aku pernah waktu itu waktu masih di masih kerja di luar kota. Ya, Pernah, aku kebetulan waktu itu kan kerjanya di daerah yang memang langganan banjir ya, dan lumayan jauh juga kan. Nah, ah. itu satu hari banjir dan kantornya langsung disuruh pulang cepat. Dan itu nggak ngefek buat aku karena kan lumayan jauh tuh dari tempat tinggal aku ke kantor itu kan lumayan gitu ya. Kayaknya nggak mungkin karena di sekitaran daerah kantor juga kan hujan gede. Hmm. Pas aku lihat tuh seberangnya ada McD. McD kan 24 jam. Aku sampai telepon ke ortu, aku bilang, ini Mam, ini kalau kayak gini terus kayaknya aku tidur di McD deh. Nggak mungkin Terus? soalnya terobos banjir. Aku udah bilang gitu kan. Udah bilang gitu. Waktu itu kan ada yang ortu masih ada yang kerja kan satu wilayah. Akhirnya dia karena dia minta tolong supir kantor jemput pakai motornya. Itu juga dia juga nggak bisa bener-bener tembus ke jalan utama. Jadi aku harus jalan rada jauh bisa ketemu gitu. Oh, jadi nggak jadi nginap di luar? Nggak, tapi bisa pulang. Oke. Aku pikir Aman. tadi bakal kekurung di luar, ternyata tidak. Nggak, tapi aku udah siapin backup plan kayak gitu karena ya namanya bertahan di luar kota kan namanya harus bisa survive gitu ya, mau nggak mau pokoknya jalan apa aja harus dijalanin kalau emang itu nggak nyusahin dan emang nggak apa ya dan emang harus survive gitu. Makanya begitu lihat McD 24 jam. Ini kalau nggak ada mobil yang bisa lewat, itu kan soalnya di depan jalan tuh beneran literal mobil sama motor tuh nggak ada yang jalan sama sekali, semuanya ngerem, takut banjir. Terbayang, nanti rusak mesin segala macam. Jadi kan nggak mungkin nungguin jemput, bisa sampai kapan gitu kan. Makanya aku udah siapin backup plan. Ini kalau terus begini, aku kayaknya tidur di McD deh. Tapi akhirnya nggak jadi ya? Nggak, untungnya nggak sih. Oke, ada komentar kok Adli kayak kecewa gitu Ryuki nggak jadi nginap di luar. Karena gimana ya? Masa muda tuh menurutku adalah masa yang enak untuk harus sampai mana anda buat ya Bang Adli? Ngapain? Maksudku tuh kayak gini loh. Masa muda tuh enak untuk mengumpulkan pengalaman Kak. Karena semakin berumur kan semakin susah cari pengalaman ya. Mau nyoba-nyoba takut, mana umurnya, nanti sakit segala macam. Kalau misalnya ada pengalaman kayak lucu-lucu begini kan agak lucu ya. Nanti pas di masa-masa agak-agak berumur kan bisa apa ya, share pengalaman. Dulu Mama pernah nginap di luar loh sekali. Dulu Mama pernah kekurung banjir gara-gara ini. Kan cerita lucu gitu loh, jadi ada anekdot gitu loh. Mungkin kesana Kak. Makanya kayak agak kecewa, ternyata nggak jadi, udah dijemput sama supir, jadi ya udahlah ya. Begitu. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa pulang. Ya, dulu mau pernah naik bawah Nana Bot loh pas pulang kerja, iya kan? Tapi pas ngalamin nggak asik. Iya tahu, nggak asik. Aku juga kayaknya mungkin ada yang kayak gitu Kak. Tapi kan ada cerita lucu yang bisa aku bagi ya kepada orang gitu loh. Ya itulah ya. Yaudah kita lanjut kalau begitu Kak. Trivia ketiga. Silakan. Aku redeem lagi ya. Betul. Apa nih? Do you like watching horror movie or not? Why? Oh, film horor? Ya. Kalau ada temennya ayo. Kalau sendirian enggak? Kalau sendirian kayaknya enggak deh. Kenapa tuh? Gimana ya? Biasanya kalau apa namanya mendingan teriak bareng ada orang lain daripada teriak sendiri gitu kan. Oke. Jadi kalau teriak tuh teriak bareng-bareng gitu, nggak cuma teriakan sendiri gitu kan. Kayak kalau orang lihat juga kan kalau misalnya nonton di bioskop kayak gimana awkward gitu ya ngelihat orang nonton sendirian nonton horor lagi teriak-teriak sendiri. Tapi kalau nonton horor di bioskop suka? Kan bareng-bareng kalau teriak. Kalau asal bawa temen sih. Cuman sayangnya rasanya jarang ya ada yang aku tahu tuh jarang ada temen yang bener-bener mau nonton film horor gitu. Oh, I see. Tapi kalau sendirian enggak. Kalau sendirian aku enggak sih. Kalau sendirian aku pernah YOLO tuh ya nonton film ya di luar horor ya. Paling gitu sih. Oh, kalau horor kenapa kan nggak ada yang kenal juga? Di luar aneh aja gitu ya.
agak aneh gitu teriak sendiri. Oke. Nanti Belum takut aku canggung tuh sendiri ya. iya. Iya, apalagi kan kalau misalnya ternyata di satu auditorium tuh cuman yang kursinya cuman aku yang nonton gitu kan, nggak mungkin teriak sendiri ya. Wow, sepi sekali bioskopnya, cuma satu orang yang nonton. Aku pernah kayak gitu, Bang Adli. Iya kah? Waktu itu aku pernah nonton satu film. Hah? Aku nonton film ini Bandori, Bang Dream, yang episode of Roselia. Aku iseng nonton karena kebetulan ada di CGV kan waktu itu. Wih, seru Wow. nih. Aku mau nonton. Aku pikir bakal rame. Aku ngambil yang rada siang habis makan sebelum makan siang kan. Jadi begitu keluar langsung makan, udah gitu pulang. Pas kesana, pas dreng realita ternyata di satu auditorium itu dari awal sampai beres cuman aku doang yang nonton. Wow. Niche sekali ya. Cuman ya itu cuman ya jadi apa ya, karena saking sepinya kan jadi mungkin peredamnya nggak terlalu berjalan dengan baik gitu ya. Terus? Agak penging keluar Oh, I see. gitu bagian yang kencang-kencangnya au 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 au. Oke. Ada komentar Kak Hayu kata Leakil ditemenin nonton horor begitu ya. Terus ada komentar juga kalau horornya Tim Burton nggak perlu teriak. Tim Burton? Apa tuh? Tim Burton ini sutradara kalau tidak salah. Oh, kayak Edward Scissorhands. Aduh. Do you know Edward Scissorhands? Tahu Edward Scissorhands kah? Pernah dengar? Oh, belum pernah nonton kayaknya tapi. Belum. Soalnya Itu loh emang yang tangannya gunting. Oh, kayaknya pernah tahu deh. Cuman Dulu pernah sering di tahu TV. aja. Soalnya kalau yang suka di TV lokal itu kan, aku kalau TV lokal tuh kan dulu zaman kecil tuh kan memang suka nyolong-nyolong nonton horor, tapi kadang-kadang ketiduran. Jadi nggak inget itu apa. Emang itu horor. Aku cari di sini horor Kak, tapi itu kayaknya lebih ke wholesome sih sebenarnya Kak. The Head Slicing Slicer kah itu atau beda ya? Itu loh yang dia motong-motong rumput, motong-motong es, dipahat begitu. Pingin nonton lagi nanti habis ini. ini filmnya bagus dan aku suka sebenarnya. Dulu sering nonton. Ini apa sih? Tone nada colornya juga bagus. Aku suka Kak. Kayak apa ya? Klasik-klasik softy. Nanti nonton lagi lah habis ini. Diingetin. Ada komentar lagi tadi apa ya? Saya sering nonton bioskop serasa milik pribadi. Aku kayaknya jarang nonton ada yang sampai di titik kayak itu, kayak kosong banget. Paling banter kayaknya mungkin ada belasan orang. Jadi kayak film Jumanji yang apa tuh ya? Aku udah lama gak nonton bioskop karena di sini jarang ada bioskop, nggak ada bioskop Kak di kotaku. Di Padang juga jarang. Tapi dulu nonton Jumanji paling cuma belasan, gak sampai yang sendirian. Literally sendiri. Iya sih, itu juga aku nggak nyangka bakal sendirian. Pikir masih ada orang gitu ya. Karena waktu baru awal tayang kan, waktu itu masih rame-ramenya karena orang kejar merchandise-nya juga kan. Sementara aku nggak sempet kan. Jadi nonton tuh pas udah lah yang normal, yang screening normal aja. Aku pikir masih ada yang nonton hari itu. Makanya aku nggak nyangka waktu pas cirengnya, loh, aku sendirian dong. Mungkin niche juga mungkin ini salah satunya dan mungkin udah nggak ada yang nonton lagi ulang-ulang. Mungkin. Ada komentar pengalamanku waktu nonton NGNL movie. Apa itu NGNL? Oh, no Game No Life movie. Iya, aku tahu itu. Kayaknya aku pernah nonton juga sendiri iseng karena biar tahu aja ini orang rame ada apa. No Game No Life ada lagi? Ada anime namanya No Game No Life. Dia ada serianya, ada movie-nya juga. Movie-nya sempat tayang emang di CGV. Terus ada komentar juga Johnny Depp dan Winona Ryder kata Nox. Ada komentar juga The Hair Slicing Slicer kah itu? The Hair Slicing Apa itu? Hisling Slicer. Hash bukan Kak. Bukan Kak. Bukan Kak. Ini beda lagi Kak. Kapan nonton NGNL season 2? Kata Dadang.
gimana ininya, gimana apa namanya, gimana produsernya aja dah. Aku tidak tahu tadi yang Hashing Slicer itu yang rata-rata dari SpongeBob. Ya terima kasih Kak sudah meluruskan. Ada komentar lagi tadi. Aku mau recommend The Dark Nun yang main Song Hye Kyo. Ini apa lagi? Jujur sebenarnya aku akhir-akhir ini kurang istirahat Kak. Iya. Jadi Itu. kalau nonton segala macam aku belum ada waktu kosong. Besok kayaknya nggak tahu mau nonton apa ya. Tapi paling kayak tidur. Capek Kak. Iya, Aku belum pernah aku nonton The kayaknya Dark pernah Nun tahu ini. deh. Aku tuh pernah tahu tapi belum nonton. Itu katanya itu ya, apa The Dark Nun, nggak tahu tuh. Ada Song Hye Kyo-nya. Itu katanya begitu abis beres The Glory kan langsung rame kan itu ya. Tapi ratingnya di IGDB, IMDb 5,3 Kak. Oh, Bagus kan nih? mungkin lumayan kali ya. Rating 5 tuh nggak bagus menurutku ya. 5 dari 10 kan? 5,3 dari 10 Ya Kak. lumayan, heeh. Lumayan. Oke. Mm. Wah aku beberapa sesi ini aku kayak nonton beberapa film dan apa ya. Tapi aku kayak kecewa banyak. Wah nonton apa ya? So kecewa abis nonton. Ya Allah panjang-panjang ini aku nonton buat apa ya. Terus itu tuh nonton itu juga The Incantation. Awal-awalnya kayak oh menarik. Semakin ke ujung ini mah 6. Kayak apa ya Allah ini kenapa kayak gini ceritanya kemana-mana. Aku pikir terus aku Tapi capek asli soalnya kenapa tuh? Asli sih, tapi kalau nonton film gitu kayak seru ya. Apa ya, kadang-kadang aku pernah waktu itu diajakin sama teman kantor, ayo nonton film horor, nonton Ratu Ilmu Hitam yang remake yang 2000 berapa tuh, 2018 atau 19 gitu, aku lupa. Ratu Ilmu Hitam? Iya, itu yang versi remake-nya. Itu orang yang di scene terakhirnya bukannya teriak, satu auditorium ketawa semua. Kenapa lagi? Soalnya karena lucu aja gitu. Kok plot twist gitu. Maksudnya mau bikin suasananya kayak horor, mau kayak mencekam, menakutkan, kok tapi eksekusinya kok jadi kayak lucu gitu. Jadi satu auditorium tuh bukannya teriak-teriak ketakutan, malah ini bukan teriak-teriak ketakutan, malah ketawa-ketawa. Direktornya Kimo Stambul. Iya. Dia bikin Makabre. Nantilah kau masukin list dulu ya. Nah, cukup. Apalagi tadi komentarnya? Bagus Dark dan klimaksnya kena banget. Aku mewek. The Glory depresi banget. Aku belum sempat nonton The Glory sampai sekarang. Dan aku kayak nggak yakin mau nonton atau tidak. Sedih sih sebenarnya itu. Terlalu ngegor, dan aku kayak nggak kuat kadang-kadang. Bukan gore sih, agak sedih aja gitu. Karena kan itu berdasarkan kejadian nyata ya. Kayak bullying gitu-gitu dan berdampak psikologisnya lumayan. Jadi ya agak depressing betul. Depressing betul. Nanti dan aku agak lagi. Aku masukin list dulu. Ada komentar juga, menonton film adalah perjalanan spiritual kata Nox. Sakit mas, jangan. Aku kayaknya nggak terlalu yakin mau nonton juga sampai sekarang. Kalau ngeliat beberapa scene aku kayak nggak terlalu kalau nggak yakin jangan. So I don't know. Saw aja aku kayak nggak tahan kayaknya nonton kalau nggak salah itu. Kalau nggak yakin jangan sih. Kita lanjut Kak kalau begitu. Trivia keempat. Oke. Aku redeem dulu ya. Apa nih? Wow, what do you think the moment that opened your path to affiliated or known by the others in Twitch? The moment yang membuat to be affiliated or known by others. Banyak sih. Setelah udah sering-sering nge-raid, sering-sering mampir dan sering-sering ini ya, jadi langsung begitu affiliate langsung plok kayak pintu terbuka lebar. Sebelum jadi Avi, yang momen yang bikin orang-orang kenal sama Ryuki apa tuh? Dulu tuh cuman yang sebelum affiliate tuh cuman taunya aku pemain rhythm game dan that's it gitu ya. Karena dulu kan sempat off mic juga kan, sama sekali nggak ngomong gitu ya. Terus juga pilihan gamenya juga nggak bisa terlalu banyak karena PC-nya kan juga kapasitas terbatas gitu ya. Jadi ya begitu udah settingannya setup PC udah lumayan, terus langsung affiliate luar itu kayak pintu udah kayak pintu terbuka lebar ngeng.
Berarti ini jawabannya momen yang membuka Ryuki dikenal oleh orang-orang perubahan dari alat-alat gitu ya. Jadi kayak begitu setup, bisa setup oke, bisa on mic, terus apa ya, pokoknya sering-sering kadang-kadang kalau misalnya ada channel yang menarik, aku sering iseng lihat, walaupun nggak komentar, aku juga kadang-kadang suka lihat gitu ya. Oke. Menurut Ryuki, sebelum aku masuk ke trivia kelima, jikalau Ryuki punya duit seratusan juta dan Ryuki bisa beli PC yang mumpuni dan bisa komis L2D, menurut Ryuki, apakah peluang Ryuki untuk lebih baik lagi dalam berkarir di bidang streaming, di industri streaming ini, apakah akan semakin membaik atau tidak? Kalau aku sih, kalau menurut aku ya, itu misalnya ada, mungkin budget ada, peralatan ada, cuman tapi akunya juga harus improve gitu. Makanya kadang-kadang apa ya, harus bisa mancing viewers juga sih, mancing penonton juga sih. Jadi tetap skillnya harus ada gitu. Jadi walaupun peralatannya udah oke, tapi kalau misalnya ternyata misalnya streamnya membosankan juga kan, ngapain gitu ya. I see. Jadi kalau misal tetap ada faktor luck ya begitu ya? Iya sih. Tetap sih kita kan nggak bisa instan. Aku juga ngerasain bikin channel YouTube sama Twitch itu, YouTube sih yang lebih berasa karena kan dulu sering-sering ngupload video gitu ya. Bikin channel, subscriber bisa bejibun tiba-tiba nambah gitu kan ya. Itu tuh begitu streaming kan nambah sendiri. Terus dari yang tadinya nggak bisa stream sampai nggak bisa ngomong sama sekali, off mic jadi on mic, terus harus bisa, pokoknya jadi kayak streaming tuh aku beneran kayak dipaksa harus interaksi gitu sama, walaupun cuma di layar gitu. Betul. Karena kita kayak ngasih hiburan tapi kita sebenarnya nggak ngeliat orang kan ya, tapi sebenarnya ada orang kan yang nonton. Ya kan, like literally kayak lagi TV tapi orang tuh ada yang ngeliat dan kelihatan ada yang ngeliat gitu loh. Iya. Jadi kita harus kayak tapi ngasih. Ada gitu. Ya betul, kayak kita tuh harus ngasih hiburan tapi kita nggak ngelihat orangnya, tapi kita harus ngelihat kalau kita tuh harus kayak nge-treat kalau misalnya ada loh orang lagi nonton gitu loh. Iya, jadi aku juga belajar jadi streamer itu juga kayak harus tahu, walaupun kelihatannya kayak nggak ada, misalnya walaupun viewer count-nya 0, ya siapa tahu dia nggak kelihatan gitu kan, atau kan bisa invisible dan segala macam yang nggak kedetect kan, bisa aja gitu ya. Iya betul, apalagi kalau di Twitch itu sendiri kan kadang-kadang angka itu fluktuatif dan dia refresh-nya beda-beda kan ya. Betul. Iya. Kadang-kadang angkanya 1 tapi sebenarnya di belakang ternyata ada banyak ternyata yang nonton. Kan nggak ada yang tahu ya. Bener, dikira 0 ternyata malah anaknya banyak gitu kan. Jadi betul. Harus lihat-lihat juga gitu kan. Jadi istilahnya ya angka nggak nentuin, pokoknya ya udah yaping aja terus. Yang bisa yaping. Oke, kita boleh komentar kalau gitu Kak, antara ada dan tiada kata Nox. Terus ini ada yang mepet Kak Adri terus dari tadi Kak Lea Kill. Kak, kalau uangnya dipakai buat nikah terus ujung-ujungnya nggak happy gimana dong? Jawab Kak. Kita lanjut kalau begitu Kak, sembari menunggu jawaban dari Kak Lea Kill. Pertanyaan ke-5 trivia. Aku redeem lagi berarti ya. Betul. Apa nih? What is the best thing you have ever bought? Banyak. Apa tuh? Barang terbaik atau barang termahal ini? Barang terbaik. Sebenarnya barang terbaik itu headset aku ya. Kenapa tuh? Aku dulu sempat bingung kan waktu itu mau streaming mau main game. Waktu itu kan belum streaming, mau main game tapi biar nggak ngegangguin yang udah tidur.
Oh, kalau pakai speaker kan ganggu ya? Iya, kalau pakai speaker kan gandeng, kedengeran gitu sampai keluar gitu ya. Apa takutnya terganggu gitu kan. Aku Ah. lagi cari headphone tapi yang wireless tapi bisa apa namanya suaranya tuh nggak delay. Beli apa tuh? Jadilah aku beli ini Logitech yang G733 ini akhirnya jadi beli. Wah, Logitech ya 773. G733 emang harganya agak-agak fantastis ya. Berapakah? Waktu itu aku beli sekitar hampir 2,5 gitu ya. Wow, mahalnya. Itu juga aku beli karena dikasih uang, kalau enggak juga nggak beli. Kenapa memilih ini? Aku beli Soundcore Q30 1 juta. Aku beli ini soalnya karena aku sambil lihat review kan. Ini sebenarnya waktu itu beli juga udah lihat-lihat dulu review, bener nggak yang katanya koneksinya anti delay, cuman pakai dongle bisa dibawa jalan-jalan ke apa maksudnya nggak usah berkabel segala macem gitu kan. Udah lihat-lihat beberapa review video, ternyata benar katanya udah terbukti benar nggak anti delay. Jadi kayak kalau main rhythm game tuh kayak kayaknya buat rhythm game lumayan ini sih gitu ya. Walaupun yang nge-review tuh banyaknya review buat main game-game FPS gitu ya. Tapi kayak begitu aku lihat kayaknya buat nge-rhythm boleh nih. Lagian juga kalau misalnya kayak tiba-tiba harus ke toilet, jadi nggak usah gerabak-gerubuk buka-buka taruh dulu headphone lari lagi, nanti kan berpotensi kalau lagi panik bisa jatuh kan gitu. Nih kalau kamu tadi ke WC kamu bawa aja headsetnya. Dipakai aja. Dipakai aja. Nggak lepas. Jadi apapun kedengeran semua. Oke. Mm-mm. Oke. Tapi mic yang dipakai bukan yang mic yang di headphone sekarang? Enggak, soalnya kan yang kabel yang mic yang di headphone tuh udah rusak ya, kabelnya karetnya udah terbuka dan kabelnya ke expose gitu. Kebayang kalau tiba-tiba ada suara plung. Ya, jangan-jangan dia lagi nge-stream tiba-tiba dari WC ada suara plung. Tapi dulu aku waktu masih pakai headphone, pakai mic bawaan headphone-nya, waktu itu aku pernah lupa mute kan. Terus Cuman suara flash aja biur gitu. Cuma suara flash aja, cuma flash toilet sama suara keran krik 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 gitu doang. Terus nanti gimana? Ada yang komen kah kira-kira di chat room? Itu suara apa? Kok ada suara flash? Enggak, aku cuma bilang sorry ya, maaf ya lupa mic, lupa off mic gitu doang. Ya Tuhan, ada komentar ini kak. Bluetooth atau wifi kata Nox? Ini kayak wireless ya, wifi atau apa ya? Kayaknya pakai dongle soalnya ya ini ya. Oh Bluetooth berarti kak. Bluetooth ya, kayak dongle soalnya. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Ada pertanyaan dari viewer ini. 26F menanyakan berapa lama Yuki untuk FC Ouroboros Twin Stroke di Muse Dash? Apa ini? Dia dan nanyain itu Ouroboros ya, yang ini lagu Ouroboros yang di Muse Dash ya. Aduh kapan-kapan itu sih yang level mana itu? hardnya ya. Aduh. Aku cuma main yang base game. Bang Adli nggak beli yang itunya ya, yang apa sih Tidak namanya, ada Muse Plus uang. ya? Tidak ada uang, nggak usah beli. Aku juga waktu itu beli karena ini sih, karena kebetulan ya udahlah aku beli deh daripada lagunya terbatas. Tapi kalau punya itu sih enak ya, semua DLC bisa main kalau di Steam. Beberapa kali aku kayak tergiur beli tapi di sisi lain uangnya nggak ada, mending aku simpan duitnya. Yang hidden sih kapan-kapan. Aku lihat autoplay-nya aja udah bubar. Oke. Bintang 12, aku bintang 5 kayak cuma kak. Terus kalau misalnya kita beli DLC juga bisa begitu kan? Bisa apa namanya? Bisa. Bisa dapat kayak apa sih? Multiply score ya kan kalau beli DLC? Multiply score. Kayak kalau misalnya
kalau main base doang itu skornya cuma kayak 1 kali, tapi kalau misalnya kita kayak beli DLC kalau nggak salah bisa 2 kali 3 kali. Tergantung kalau Mirage itu tergantung yang karakter yang dibawa sih sebenarnya. Jadi kalau buka DLC itu kan buka semua. Jadi bisa pakai semua. Tinggal atur-atur aja gitu. Sama pilihan lagu pasti lebih banyak karena dia kalau yang di Steam tuh memang harganya lebih mahal daripada yang di HP. Karena kalau yang bedanya yang di Steam itu begitu sekali beli ya udah selesai. Begitu mereka update ya kita pasti kebagian gitu. Kalau di HP itu beneran udah kayak harus jadi beli satu-satu, beli DLC lagi gitu. Ini BTW aku buka DLC halaman Steam page-nya ada ini Kak tulisannya, betul yang kayak yang aku bilang tadi. Those who have purchased Muse Blush can enjoy a 1.5 times EXP boost permanently. Jadi kalau misalnya kamu beli DLC basically skor kamu bisa 1,5 kali lebih gede daripada EXP yang base. Bukan skor, EXP player level. Oh iya itu salah aku berarti. Tapi ya begitu, ada kayak benefitnya, which is interesting. Tapi aku nggak ada duit jadi gak usah. Ada komentar DLC-nya ala carte kalau Joy, kalau di HP kata Joy. Jadi kayak bonus channel point close up di Twitch ya, betul Kak? Ya betul Kak. Iya. Pay to acquire more, begitu ya? Pay to acquire more apa lah? Ada komentar tadi masalah dongle. Dongle tidak, kalau misalnya dongle nggak selalu Bluetooth. Kalau dongle bisa jadi koneksi 2,4 GHz. Kalau Bluetooth ya Bluetooth. Oh, aku tidak tahu. Oke. Sudah ada 5 trivia. Apakah mau lanjut, Ryuki, atau cukup? Lanjut deh. Berapa tuh? Berapa ya? Udah jam 1 ya. 3 lagi lah, boleh lah. Boleh, silakan Kak. Trivia ke-6 kalau begitu. Makin rame. Aduh, jangan 20. Jangan 20. Trivia ke-6 Kak. Recommend us one of your tourist spot in your area. Aduh ya Allah, lupa diganti. Ayo lo. Nanti aku ganti ya. Tourist spot. Apa ya? Sebenarnya di base aku ini sebenarnya udah tourist spot ya. Sekota? Masa sekota itu tidak ada yang spesifik ya? Bukan, karena aku jarang main ke tempat alam gitu. Biasanya aku pasti rekomennya kayak mall gitu ya. Saya kan emang daerah-daerah maksudnya daerah-daerah satu daerah gitu ya. Karena memang yang di dekat base aku ini kan memang lagi banyak makanan baru, lagi banyak ada mall yang baru buka juga gitu. Oke. Selain tapi tourist spot itu kan ada banyak macam ya. Ada museum, ada mall, ada tempat yang alam segala macam. Tapi yang mau kamu rekomendasikan satu aja. Mall. Satu apa ya? Bentar. Kalau mall kalau dibandingin sama Jakarta sih sebenarnya lebih prefer. Kalau Jakarta gampang ngerekomen. Kalau di Bandung kan agak susah ya karena gitu-gitu aja gitu. Mall yang beneran lagi viral tuh cuman satu, udah gitu. Yang bagus cuman satu, sisanya ya udah gitu, B aja. Jadi agak bingung. Dia ini ngerosting pemerintah sekaligus ya. Secara halus. Mall yang bagus di Bandung tuh cuma satu, yang lain ya B aja. Tapi gini sih, apa ya? Aku tuh kayak, soalnya gini, kalau aku lihat tuh kayak dari parkirannya ya. Kalau misalnya mall itu emang lagi emang bagus dan lagi trending, biasanya orang parkirnya susah gitu. Oh, kalau misalnya parkirannya tidak susah? Parkirannya udah kayak nggak penuh tuh. Ya antara dia memang jadi sepi gitu kan, apalagi aku spill aja tempatnya kali ya. Kayak dulu tuh misalnya contoh aja Istana Plaza itu dulu kan parkirannya sampai gila gitu ya. Kalau nggak Vale itu nggak akan kebagian parkir. Oh, oke. Sekarang tuh udah kayak hantu. Oh, karena nggak seramai itu lagi. Karena tenannya banyak yang tutup kan gitu. Jadi jadi kayak tinggalin gitu. Oke. Tapi kalau mau rekomen
Mall, aku sih kalau kan tourist spot ya. Sebenarnya kalau di Bandung kan orang taunya kulineran ya. Aku kayaknya prefer kalau sekarang sih ke 23 Pascal ya. Pascal 23 ya. Itu apa? 23 Pascal, ada mall tuh di di Pascal Hyper Square, di lingkungan Pascal Hyper Square tuh ada mall namanya 23 Pascal. Itu emang mallnya lagi apa namanya, lagi trending sih. Dia juga, mereka baru expand gitu ya. Baru ngebenerin tampilan lobbynya lobbynya juga ada yang baru dibenerin gitu. Dan emang lagi apa namanya, lagi on progress, kayaknya mereka juga lagi berkembang, udah mulai buka Awesome, berani buka Pop Mart dan segala macam gitu. Jadi terus banyak makanan juga kan, nggak harus di dalam mall, keluar di mall kan tuh masih ruko-ruko lingkungan dia gitu. Lingkungannya Pascal Hyper Square tuh banyak makanan. Oke. Jadi kalau misalnya kesini udah cukup semuanya ya, selaku satu turis bar ya? Makanan, mau nyari makanan semua ada sih. Mau cari makanan yang apa sih, yang halal, non halal, semua banyak. Oke, aku baca komentar sebentar kalau gitu ya. Gills Pop Mart, kata Kode Joy. Iya. Pascal itu daerah Pasir Kaliki di Bandung, namanya udah cakep gini jadinya Pascal dari Pasir Kaliki. Iya, Pascal tuh singkatan Pasir Kaliki. Oke. Di kampus benar, dalamnya ada binus. Oh, oke. Ya, aku sambil nyari-nyari ini fotonya Kak. Aku kayak terpukau dengan apa ini di atas kali ya, bentuknya kayak vertikal ke atas gini. Kalau ke Bandung wajibnya black sih? Wajibnya black gak sih kata Lea? Aku gak suka seblak ya. Kenapa tuh? Aku kurang suka karena apa ya? Itu cuman, maksudnya kalau menurut aku ya, ini maaf ya guys ya, bukannya gimana ya. Itu kan kerupuk doang gitu ya, kerupuk di apa namanya, cuman kerupuk doang gitu. Kayak maaf ya, nggak sehat gitu. Kerupuk dimasak gitu. Kayak cuman bumbu kerupuk dimasak basah-basah gitu kan, atau dibikin kering gitu. Kadang-kadang pedes kan itu juga. How dare you? Maaf. Ya maaf. Tadi kan opini ya. Kita balik lagi Kak, tadi ada komentar mau cari cici-cici juga bisa Mas Adli di situ. Masalahnya cici-cicinya mau nggak sama Mas Adli, itu dulu. Nah itu. Iya, cari aja mau bisa, maunya nggak kan nggak tahu ya. Apalagi ya, tadi di atas ada komentar Kak, museum ada nggak? Di Bandung ada museum Kak? Ada museum geologi. Museum geologi. Bandung. Oh, aku kayaknya pernah kesini Kak pas TK. Oh, sebenarnya museum ada Sri Baduga juga ada. Terus Sri Baduga. Aku kayaknya pernah kesini pas TK. Di ITB itu namanya apa ya? Apa gitu? Yang di ITB tuh ada juga tuh. ITB. Oh enggak, yang aku pergi kayaknya juga ada. Yang aku pergi kayaknya yang tadi Kak. Soalnya aku dulu pas TK kita kayak pernah kayak studi tour gitu, dan kemudian diajak ke museum karena aku kayak lihat ada dinosaurus gede. Wah. Iya, biasanya itu museum geologi itu udah pasti langganan. Aku juga dulu SD pernah ke sana. Tugas sekolah disuruh lihat-lihat ke museum gitu. Aku dulu ajak ke sini dulu Kak pas TK. Pas TK. Aku kan dulu lahir di Bandung Kak. Kemudian tinggal sampai tahun 2000 di Bandung. TK 0 kecilnya di Bandung di Aisyah. Apa nggak salah Kak? Saya dulu tinggal di Cibaunying kalau nggak salah. TK Aisyah Husnul Atfal 1 berapa? 4. Aku nggak ingat Kak. Dulu masih ingat banyak. Ada apa itu yang C51. Terus ada banyak Kak. Ya, masih ingat C51. Masih ingat kayak dulu nyusun kotak-kotaknya. Kalau pulang lewat sini, kalau pulang lewat sana. Itu masih kebayang Kak. Tapi nggak terlalu kayak Vivi banget. Kalau Bandung Sore tau nggak Mas Adli? Kayaknya nggak sampai situ Kak. Anak kecil SD gimana ya pikiran Kak. Apalagi tadi ada komentar Kak, pasti Miko Mall. Itu apalagi Miko Mall? Oh, Miko Mall yang di Kopo. Kenapa Miko Mall? Kenapa Anda ketawa dengan Miko Mall? Kenapa tuh? Oh, Miko Mall.
ya emang itu Miko Mall juga cuman berapa kali doang sih aku kesana, cuman ya memang itu juga agak sepi ya. Oke. Miko Mall itu dicoret di Bandung coret kata Baba. Mall Bandung Mallnya Selatan. iya. Oke. Dia literally hampir mau ke arah Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Barat lah gitu, keluar wilayah Bandung. Oke. Marah-marah Baba. Bandung coret itu Cimahi Mas kata Jonathan. Oh. Bisa. Kata Baba Miko Mall emang harus di bumi hangus kan? Lah provokator. Oh. Mana lagi ya? Tadi ada komentar juga Kak, Bandung ramenya wisata kuliner sama alam gak sih? Kata Koko. Iya sih, wisata alam ada harusnya. Cuman karena aku bukan orang yang hobinya main ke alam, manjat hiking dan teman-temannya. Ya. Jadi saya saya bisa merekomendasikan tempat modern gitu ya. Oke. Judge the mall by parkir kata Kode Joy. Tadi ada komentar juga. Kalau ke Bandung ngafe nggak sih? Kata Kode Joy. Iya betul, benar. Di Bandung itu banyak kafe yang banyak kafe yang baru buka dan emang kadang-kadang kayak itu tuh memang dia bikinnya Instagramable, jadi memang cocok buat foto-foto yang doyan foto itu bisa nyari-nyari dia, oh yang bagus kesini kesana gitu. Walaupun kadang-kadang aku tuh kadang-kadang suka beberapa kali gitu ya nyoba-nyoba ke beberapa kafe gitu ya. Ada yang memang oke, tempatnya bagus tapi makanannya biasa aja gitu ya. Jadi kadang ada yang memprioritaskan tempat daripada makanannya gitu. Oke. Ada komentar tadi, kan Parih Van Java Bang Adli. Iya. Oh iya, PVJ. Sama itu bikin macet juga itu. Oke. Aku dulu SMP studi tour ke Tangkuban Perahu kata Lea. Oh. Aku pribadi belum pernah ke sana Kak sebenarnya. Terus ada komentar juga di sini Kak. Setuju, seblak non nutrisional kata Kode Joy. Betul. Oke. Tadi ada komentar Kak mengenai cici-cici di Pascal 23. Cobain aja dulu, pasti bisa. Ya kan Mbak? Ingat kata tagline toko. Ingat kata Tokped Mas, mulai aja dulu. Aduh. Takut banget. Aduh. Enak tidak harus lebih nutrisi kata Dadang. Kita lanjut Kak kalau begitu trivia ke-7. Oh, aku redeem dulu ya. Apa nih? Name 3 languages that you are confident enough to speak it out loud. Cina tidak confident kah? 我是 Adli. Gak bisa. 我是 Adli. 你好吗? 3 language that you are confident enough to speak it out loud. Sunda dong, Nyunda. Aku Sunda juga, Sundanya nggak terlalu bisa karena di rumah juga kan nggak full bahasa Sunda ya. Aku hanya sedikit-sedikit ngerti bahasa Sunda itu karena lingkungan pekerjaan sih. Oh, ngerti. Tapi tidak bisa ngomong. Kalau ngomong tuh takutnya salah penempatan aja gitu. Kenapa tuh? Kalau Sunda tuh ada bahasa halus dan kasarnya juga kayak dibilang Bang. Iya. Oh. Makanya agak takut salah nangkep juga gitu, salah ngomong nanti artinya jadi beda gitu kan, nanti jadi maksudnya apa nanti jadi nangkepnya yang lain gitu. Oh, kalau ngomong aing tuh kasar? Aing tuh kasar. Gak tahu. Iya. Aku aing suka kayak canda-canda gitu. Aing teh gini Kak, tapi aku nggak tahu aing tuh kasar. Iya, aing itu kasar. Bilang Abdi. Biasanya halus tuh abdi. Urang aja masih hitungannya nggak terlalu halus amat, masih tengah-tengah gitu ya. Oh. Tidak tahu. Oke. Kalau balik lagi ke pertanyaan dari trivianya, 3 bahasa yang kamu bisa yakin kamu bisa ngomong secara lantang, apakah? Paling bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu yang udah paling ini sih. Kalau bahasa Jepang aku masih agak nggak yakin karena
takutnya sama ya, nanti salah ngomong malah gawat lagi salah. Kamu nggak wibu? Bukan aku nggak wibu, tapi maksudnya aku nggak paham, cuman nggak ngerti, takutnya nanti salah ngomong gitu, karena memang ada keluarga, kan memang ada dulu saudara ada yang pernah kerja di Jepang gitu kan ya. Anaknya juga sempat punya anaknya juga real Jepang gitu. Cuman kalau disuruh ngomong, aku juga takutnya nanti salah maksudnya salah kosakata gawat juga. Oke. Daripada nanti salah-salah, mending nggak usah gitu ya. Daripada nanti aku salah ngomong, anaknya nangkepnya lain, nanti jadinya cekcok, kan takut ya gitu. Oke. Aku agak takutnya di situ aja gitu. Apa kalau bahasa asing tuh takutnya akunya ngomong apa, nanti orang lain nangkepnya lain lagi gitu. Oke. Kita baca komentar sebentar kalau begitu Kak. Ada yang masih memepet dari tadi Kak. Ada satu lagi kan, love language. Love language lagu TXT kali ya? Yang mana lagi, aku nggak tahu Kak. Itu lagunya Tomorrow by Together yang baru, Love Language kan? Aku belum dengar, kayaknya belum sempat ngomong Kak. Akhir-akhir ini kurang istirahat. Saya streaming tiap hari. Waduh. Ada komentar Kak dari Nox Kersdlo, bahasa Dovahkin. Ini apa lagi? Apaan tuh? Apa itu? Bahasa Dovahkin? Aku nggak tahu ini apa ya. Oh, Skyrim. Astaga, aku nggak main makanya bingung. Aku juga nggak tahu Kak. Iya, makanya. Oke. Apa lagi nih Fusroda? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu artinya apa. Yaudah kalau begitu kita lanjut Kak. Trivia ke-8. Oh, terakhir. Oke. Apa nih? Wow, what is the most memorable gift you've ever received in your life? Ini kalau misalnya Silya habis ini mepet lagi, my love gitu ya. Ya Allah. Aduh, memorable gift apa ya? Apa? Memorable gift. Kalau yang berhubungan dengan streaming sih kayaknya nggak terlalu memorable. Yang memorable gift itu kayak apa ya, sebentar. Lagi mikir jawabannya langsung gitu. Tapi ini nggak harus terkait dengan streaming. Di luar streaming pun boleh. Iya. Apa ya? Sebenarnya banyak sih. Aku sebenarnya kalau fisik tuh ini ya, paling hanya ngumpulin ini aja kan. Kok biasanya kalau udah rada udah makin dewasa tuh, kalau keluarga ngasih hadiah tuh kan langsung cash kan gitu. Oh, jadi hadiah cash gitu. Jadi hadiah paling memorable. Aku kumpulin, aku ada beberapa yang dikumpulin ininya, apa sih, amplopnya. Karena ada yang ditulisin langsung di amplop itu gitu. Oh, I see. Kecing. Ya, aku juga duit berkesan Kak. Bukan duitnya, cuman amplopnya ada yang masih aku simpan gitu. Apalagi kalau dari omah opah gitu kan, ada yang beberapa yang udah nggak ada, itu aku masih simpan gitu. Oh, jangan-jangan jawabannya sebenarnya hadiah paling berkesan itu kayak itu ya? Amplopnya. Karena di amplopnya kan suka ditulisin apa gitu. Iya, jadi jangan-jangan hadiah paling memorable itu surat ya? Iya. Ya kayak semacam surat, sebenarnya nggak panjang, nggak cuma surat, nggak dibikin surat selembar gitu sih, cuman kayak wishnya aja gitu, ucapannya aja gitu, ditulisin di amplop itu, aku simpenin semuanya. Kalau aku sih mikirnya daripada jawaban Dadang kenangan dan memori, ya itu juga, tapi aku kayak mikir orang nulis di kertas gitu tuh kayak apa ya, effort lebih gitu loh. Meskipun sekarang kayak sudah bisa email, SMS, WA, chat, tapi kalau kita nulis itu kayak ada effort lebih. Karena kita hanya bisa nulis satu kali kan ya, dan kita harus mikir apa ya kira-kira yang terbaik yang akan kita kasihkan ke orang lain gitu ya. Apalagi kalau nulis juga kan tangan tuh langsung bisa lancar kalau jadi apa ya, kayak
jadi kita juga mikir gitu, oh mau nulis apa gitu loh. Jadi sambil mikir juga gitu. Oke. Menarik jawabannya. Sudah 8 Kak, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan Human Kak. trafficking. Pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu, saya tatoin mau nggak Bang Adli? Kok tatoin? Aduh. Aku nggak ada tatoin, aku nggak ada cara tato Kak. Takut Kak. Anaknya takut dengan darah. Enggak sih, lebih tepatnya lemes kalau lihat darah Kak. Waduh. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku, closing mark. Bagaimanakah impresinya Atelier Ryukinon terhadap program ini Kak? Apakah punya kritik dan saran? Wow, aku aku pertama terima kasih dulu sama Bang Adli sudah menginvite aku ke WMR. Kenapa tuh? Iya, aku terus terang kaget loh waktu itu. Soalnya waktu aku ditanya sama Bang Adli, Ricky bisa nggak tanggal 19 gitu? Karena waktu itu pas tanggal segitu tuh lagi ada lagi jadwal tuh masih tanda tanya karena takutnya harus pergi gitu kan. Takutnya nggak keburu gitu. Takutnya, waduh kalau aku nanti nggak bisa, ini lumayan nih gitu kan. Lumayan lah kesempatan gitu ya untuk bisa tampil di channel lain tuh agak susah loh. Jadi makanya aku tuh sempet mikir, aduh ada waktu nggak ya aku buat ini. Pas kebetulan udah nanya sama keluarga, oh enggak, kayaknya kita nggak pergi-pergi deh. Oh ya udah aman gitu. Oh oke. Makanya aku langsung bilang kan, oke, aku bisa gitu. Alhamdulillah. Ini impresi ke programnya gimana Kak? Seru sih. Aku terus terang aku waktu itu sering-sering ikut WMR ya, sering-sering ngikutin WMR walaupun ujung-ujungnya aku ketiduran sih. Kenapa ketiduran? Ketiduran karena kadang-kadang udah kemalaman. Akunya udah keburu ngantuk, ketiduran. Begitu bangun lihat handphone, kadang handphonenya yang baterainya mati atau streamnya yang udahan. Streamnya udahan karena aku nggak pernah read kalau habis WMR Kak. Iya kan, biasanya kebangun tuh udah di luar jam, udah pagi kan. Jadi antara handphonenya yang mati karena nggak kuat baterainya berjuang streaming, atau udah masih nyala tapi udah end stream gitu. Oke. Apakah ada kritik dan saran? Apa ya? Seru sih, pertahankan terus. Ini lumayan buat promosiin beberapa streamer ya, semua streamer ataupun VTuber ya yang literally baru ataupun yang udah lama, jadi kekorek semua guys. Oke. Mulainya emang ada malam sih. Karena waktu itu aku sempat nonton satu episode, ada yang bilang Bang Adli mulainya kemalaman jam 9 gitu kan. Ya betul, sengaja karena namanya midnight Kak. Jadi emang kayak maunya tengah malam. Iya. Makanya aku juga nih lihat-lihat dulu, oh kayaknya aman nih jam segini masih streaming, masih bangun, ya udahlah. Soalnya kalau ambilnya jam 8 terlalu cepat, akunya susah kan sebenarnya Kak. Oke. Makanya kayak aku ambil jam 9 kayaknya spotnya pas gitu. Iya sih. Jadi pas mulainya juga sampai beres tengah malam gitu ya, karena midnight sih jatuhnya ya. Betul. Paling lama ada yang sampai jam 4 pagi. Wah, siapa itu? Kok aku lewat ketinggalan? Ada beberapa. Ada beberapa orang yang tembus jam 3, setengah 4, jam 4 pagi. Entahlah apa yang dilakukan, aku tidak ingat lagi. Tapi panjang-panjang Kak. Didi salah satunya Kak. Jam 3 pagi itu kita sudah ngobrol masalah agama. Waduh. Betul. Ya maaf, ya Kokoge juga salah satunya. Ada beberapa lah. Tapi ya ada yang sampai 7 jam. Begitu kira-kira. Mantap. Tapi ya sebenarnya di program ini jadi bisa korek-korek orang. Kalau orang-orang sih bilangnya mereka tuh senang diundang karena biasanya mereka mungkin nggak pernah ditanya begini. Terus kadang-kadang kalau di stream sendiri mungkin viewernya juga kayak nggak berani nanya-nanya. Jadi kayak nggak ada kesempatan. Pas di sini mereka bisa nanya, katanya begitu. Aku juga berasanya gitu. Soalnya kalau misalnya aku terlalu oversharing di stream sendiri tuh kayak gimana gitu ya. Takut aja sih, bukan selain
selain itu juga bikin nggak nyaman di stream juga. Terus juga itu kan takut mancing kesempatan orang-orang yang nggak tanggung jawab ya. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah ada rekomendasi bintang tamu? Rekomen bintang tamunya ini boleh dari lokal atau dari luar? Aku bebas Kak. Kan rekomendasi, bukan akan pasti saya undang. Oh. Sebenarnya aku banyak sih. Aku juga sebenarnya kalau interlokal mah tuh telepon, Wih, sudah tua. Saya juga mau ngejok itu tadi Kak, SLJJ. SLI 008. Ya Allah, iya betul. Dulu kayak begitu Kak. Dulu mesti pakai kartu kalau mau nelpon. Sekarang Telkomnet. ya, umur jadul sekali itu, udah tua. Ya orang tua. Oh, batuk Kak. Jadi Kak mau rekomendasi siapa Kak? Rusak. Apa tuh? Sebenarnya aku banyak sih. Kalau yang lokal tuh, tapi aku nggak tahu Bang Adli udah invite, udah pernah ngundang apa belum? Siapa tuh? Bang SB, Short Burst Sudah. ID. Sudah ya? Sudah. Siapa lagi ya? Bang Sam juga pasti udah pernah. Ini jangan-jangan yang kamu rekomendasiin semuanya udah undang. Kayaknya sih. Kayaknya semuanya yang aku tahu pasti udah pernah deh. Aku sebenarnya belum sempat beres-beres. Ada banyak plan-plan kayak mau ngerapiin arsip, kayak mau bikin tulisan segala macam, itu belum sempat Kak. Akhirnya ini kayak sibuk sekali. Somehow. Bang Danang udah pernah belum? Sudah. Udah ya. Bang Sam 2 kali gak mau. Jangan, kasihan yang lain. Di sini soalnya nggak bisa kayak aku bukan nggak bisa, aku lebih ke tidak mau undang 2 kali karena ada banyak streamer Kak. Jadi aku kayak pingin sekali. Biar orang lain juga Iya bisa sih, dapat kasihan kesempatan. yang lain nanti gak kebagian. Ya, aku kayak pingin undang banyak orang biar orang lain juga kenal yang lain juga gitu Kak. Iya, aku sebenarnya kalau misalnya yang dari luar, aku punya satu, cuman dia dulunya streamer di Twitch juga. Aku ngikutin dia tuh dari Twitch, terus sekarang dia pindah ke YouTube karena Twitch-nya sudah dibong dari Korea. Oh, siapa tuh? Aku ketik ya namanya di chat ya. Siapa tuh? But I cannot speak Korean. Wiki? Inggris aja dia bisa kok. 전 ada 한국 Wicked ya? 못했어요. Oh iya, 어떡해요? Wicked belum ya? Wicked Aku- seru tuh kayaknya. Kau kayaknya pernah lihat orang ini ya? Wiki itu dia dia dulunya fokusnya riset game. Cuman sekarang dia lebih fokus ke Hololive. Jadi Oh, dia kamu- event Hololive itu dia kejar-kejar itu. Dia Kamu- beneran dia kejar. Aku ingat Kenapa? kenapa aku bisa ingat dulu pernah lihat si Wiki ini username-nya. Dulu kamu pernah nge-share link dia live di Twitter, terus aku klik terus ada nama Ryuki di situ. Terus aku Iya, dulu aku nonton. sering nongkrong di situ. 맞아, 맞는데 뭐야? Tenang, dia bisa Inggris, dia bisa bahasa Inggris, aman. Dulu aku nonton itu kalau nggak salah Kak. Oh. Kepala aku bagus juga ingatannya. Ada yang lain kah? Iya. Paling itu sih karena dia juga seru kalau streaming. Apalagi kalau sekarang kan dia fokusnya Hololive ya. Itu udah Oke. wow, begitu dia sejak shifting ke Hololive itu fansnya langsung meledak, langsung dia followersnya langsung sampai ribu gitu ya. Oh my god gitu. Oke. Ada lagi kah? Habis kah? Apalagi ya? Ada Wicked ya. Wicked aku sampai lupa loh. Maaf loh Wik. Apakah mau Wicked kalau begitu rekomendasi satu lagi? Iya, satu lagi ini kalau aku nggak tahu ini satu lagi aman nggak ya di invite sama Bang Adli? Aku agak bingung juga ini karena streamnya kadang-kadang bahasanya Bonbin keluar semua. Siapa tuh? Sad the Sad Boy. Oh, oke.
Atau mungkin kalau belum pernah ngundang soy coffee latte. Sudah. Oh sudah, oke. Siapa lagi ya? Kayaknya udah deh. Yang dari luar siapa lagi? Aku cuma tahu dia doang. Sudah kayaknya. Oke. Sudah lagi. Eh, Aku takut aja sih agak ini ya agak bingung gitu. Rekomen nggak ya? Tapi apa ya? Soalnya pada tahu lah ya dia streamnya kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang nggak ngerem gitu. Oke. Habiskah kalau begitu? Mungkin segitu dulu rekomennya. Aku belum ketemu lagi yang ini siapa lagi karena soalnya yang aku inget tuh rata-rata semuanya udah pernah. Jadi bukannya ini ya, bukannya gimana karena ternyata hampir semuanya yang aku tahu udah pernah semua gitu. Di sini ya? Iya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan terakhir dari aku, apakah ada yang mau dipromosikan? Apa ya yang dipromosikan? Apa ya? Aku kadang-kadang kalau stream suka random. Jadi misalnya kadang-kadang di luar schedule, pokoknya ikutin aja. Aku ada di YouTube, streamnya di YouTube sama Twitch. Kalau sosmed aku cuman Twitter, Blue Sky, terus IG, Instagram. Oke. Sama kok semua namanya. Cuman kayaknya kok nggak salah ada yang buntutnya official ya itu ya, supaya ngebedainnya. Oke. Biar nggak ada akun duplikat. Ya ada Bang J. Halo Bang J. Aku rekomen Bang J juga deh jadi tamu kalau belum pernah. Sebentar. Just Juga boy. Juga deh. Kok ada juga dan dehnya? Apakah karena baru datang? Aku baru lihat, maaf loh. Oh begitu. Ya maaf, ini saya baru lihat. Ini aku lagi kompor ya. Ya maaf, Bang J itu siapa? Jason Ugly Boy Jason gitu Ugly kan? Boy, iya. Oke. Ya maaf, saya baru lihat. Emang baru nongol kok. Iya ya maaf. Iya. Maaf. Baiklah kalau begitu, karena sudah selesai, apakah mau sekalian... bukan. Terima kasih banyak. Lupa ganti slide. Terima kasih banyak Ryuki. Selamat pada malam Terima ini. Terima kasih juga. Terima kasih sudah ngundang. Apakah mau sekalian terima kasih Kak kepada para penonton dan para penggemar dari Ryuki? Terima kasih sudah mampir. Merci, arigato. Merci beaucoup. What's karirais. Terima kasih semuanya. Selesai kah? Aku pikir ini bakalan. Aku sempat ada khawatir juga ya sebenarnya ya, karena kan ya aku juga sadar gitu karena aku tidak sebesar streamer yang lain gitu. Begitu Bang Adli ngundang aku tuh aku sempat agak mikir juga, ini bakalan rame nggak ya? Ternyata rame. Makasih loh. Saya sebelumnya mengucapkan mohon maaf bagi ada canda berlebihan. Iya sama-sama Kak. Ini apa paci arigato? Oh paci. Sudah bisa baca. 88. Sudah bisa baca. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah Kak. Mantap. Alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih. Kita lanjutkan kalau begitu Kak. Setelah ini ada 2 lagu Mbak Ate. Panggilnya Ryuki Kak. Soalnya panggilannya bukan Ryuki. Iya, soalnya panggilannya bukan Atelier katanya. Atelier tapi bacanya Ryuki Kak. Begitu. Kita lanjut kalau begitu Kak. Setelah ini ada 2 lagu sebelum lanjut ke break. Sebentar ya. Ada request dari mana tadi? Ada request dari Moritz Cinderville. Do you like Miltank? I like Miltank. Kemudian ada request dari Zap Blackpink dengan Jump. Setelah itu saya akan masuk ke segmen ke terakhir, yakni closing segmen di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah terjadi pada episode ke-92 dari Weekly Midnight Radio pada malam kali ini. Kosong Mas? Tidak. Ada request tadi Kak dari Saya Cismi. Jadi sudah ada lagu closingnya. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya ya.